sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya di episode terbarunya podcast di balik layar. Dan kali ini masih bersama saya Roy Astomo akan menginterview seseorang yang penting banget sih di PFN. Dia udah ketawa-ketawa, aku juga ikutan ketawa-ketawa loh. Jadi sahabat PFN, tamu saya kali ini di balik layar dari Perum Produksi Film Negara. Dia salah satu orang di mana kalau nggak ada satu orang ini terjadilah kerusuhan yang luar biasa ya di PFN. Siapa dia? Siapa dia? Ini dia orangnya. Lihatnya ke sana ya, lihatnya ke sana. Terjadi kerusuhan kalau nggak ada. Kang Yayan. Ya. Kang Yayan dari mana Kang Yayan aslinya? Saya dari Garut. Oh, di Garut. Asgar. Oh, Asgar, di Garut. Asli Garut. Tiasa mijet? Oh, paling dipijit. Oh, tiasa nyari Sunda? Ya bisa lah tuh. Masa? Oh, tiasa. Bisa tuh Sunda, kan orang Sunda. Tong iya ya, tong grogi ya. Grogeria paling. Iya. Kalau ngomongin Kang Yayan dari Garut, terus kerja di PFN. Kita flashback dulu nih, Kang Yayan. Kang Yayan di PFN ini dari tahun berapa? Saya tuh masuk ke PFN tahun 97. Pas selesai sekolah SMP ya dulu. Tahun 97. Selesai SMP langsung ke sini. Langsung ke sini. Saya ditempatkan di bioskop zaman dulu. Di bioskop Gelora 45. Iya, betul. Bagian cleaning service dulu saya. Gelora 45 berarti ngalamin masa jayanya bioskop Gelora 45. Pengalamin hampir 2 tahun 3 tahun sebelum tutup. Sebelum ditutup. Iya. Itu kenapa ditutup? Ya karena waktu itu kan ada boomingnya PCD ya. Oh, PCD. Jadi bioskop PCD bukan PCD. Kan orang Sunda nggak bisa nyebut PCD. Aku paham lah. Terus gimana? Terus tahun 97 saya selesai SMP langsung masuk kerja ke PFN di bagian cleaning service dulu saya di bioskopnya. Di bioskop itu di Gelora 45 dulu. Gelora 45. Kenapa disebut Gelora 45 dulu? Itu nama ya nggak tahu deh, saya nggak tahu, orang bilangnya namanya Gelora 45. Studio 1 sama Studio 2 itu. Cuma ada 2 bioskop. Dua bioskop doang ya. 2 studio. Tapi kelihatannya kalau dulu bangunannya gede gitu kan ya. Gede banget itu. Ya, kapasitasnya berapa? Yang satu hampir 40. Yang studio 2-nya hampir 38 lah. 38 lebih lah. Jadi 97 di Gelora 45, 98, 99 baru sudah mulai berhenti operasi. Mulai tutup tahun 2000 kalau nggak salah. Tahun 2000. Terus pindahlah ke PFN. Berapa direksi yang sudah? Saya dari direksi 1, 2, hampir 4 direksi apa 5 gitu. Hampir 4 lah. Hampir 5 direksi ya, pergantian 5 direksi. Nah sekarang di tahun 2023, Kang Yayan di sini sebagai apa? Masih staf kebersihan, jadi OB apa aja lah, yang penting bisa dikerjakan, yang penting. Tapi betah loh dari 97 loh Kang. Ya kalau kita betah mah harus betah. Umur segini mau kemana lagi? Tapi kayaknya gak kelihatan tua masalahnya. Jadi kalau nggak ada Kang Yayan ini, ya sahabat PFN, kita ini bisa menjadi bumerang satu persatu di ruangan. Artinya ada yang cari ini, ada yang harus ngawal ini, ngawal itu deh. Udah nggak ada Kang Yayan mana lagi pergi. Udah itulah. Saya langsung naik pitam itu langsung cari yang namanya Kang Yayan. Nah ngobrolin sejarah nih di balik layar di PFN. Berarti Kang Yayan dari tahun 97 dari anak, belum punya anak berarti dulu? Belum, masih bujang lah. Jam 97 kan saya SMP sekitar umur 18-an ya, 18 tahun deh. 18 mana ada SMP? Berapa tuh? 15, 14. Ya sekitar segitulah. 14, 15 bujang. Terus dapat istri juga di PFN atau di luar PFN? Di luar. Di luar PFN. Sampai PFN. Punya anak di PFN. Di PFN. Anaknya udah berapa sekarang? Udah 4. Udah 4, baru 4. Mau nambah lagi? Itu dari biang 1 ya, tahu? 4 baru biang 1. Ngabodor wae ieu nya. Dulu PFN berarti apakah sudah semegah ini atau waktu masih ada Gelora 45? Oh masih bagus. Masih bagus ya. Masih tertata lah, masih terurus.
Dulu berarti ngalamin departemen penerangan dong, Iya, Kang betul. Yayan? Ngalamin dulu. Oh, Tapi saya ngalamin. di situ di si PFN masih pekerja honorer ya, nggak nggak PNS. Jadi gedung Masih 4 lantai yang di belakang ini masih bagus banget. masih bagus itu, masih terurus kan, masih di bawah Depen kan masih itu. Jadi semenjak ditinggalin, maksudnya departemen penerangan dibubarin, terus ruangan itu semakin hari semakin kosong, semakin hancur gitu ya. Makin hancur, makin nggak terurus. Oh, semakin gak terurus. Dan ngelihat sekarang nih di tahun 2023 Kang Yayan, PFN kayak gimana sih Kang Yayan? Ya gimana ya, kalau dulu kan PFN itu udah mau mati segan hidup tak mau ya. Jadi alhamdulillah sekarang mungkin sama direksi yang sekarang masih ada perubahan lagi lah untuk ke situ. Kan dari segi bangunannya udah mulai dirapihkan lagi, biar ada aktivitas lagi lah kayak sebelum-sebelumnya. Pengalaman yang paling berkesan dari tahun 97 sampai 2023 apa Kang Yayan? Pengalaman suka dukanya banyak sih ya, di PFN itu ya. Kalau dari zaman bioskop dulu, terus kan di sini banyak tempat-tempat main syuting kan, ketemu artis-artis kan. Kalau di kampung kan pengen ketemu artis kan susah banget nih. Di sini mah tinggal lihat aja langsung. Lihat kalau lagi ada syuting gitu ya. Iya, kalau ada Ya itu syuting. sukanya berarti Iya. kan. Artinya memang bekerja di industri entertainment Iya, terus betul. karena melihat proses syuting dan lain sebagainya itu gampang dan mudah. Nah, ya, dukanya apa nih Kang? Dukanya itu mungkin gimana ya dukanya ya, nggak tahu lah apa ya dukanya itu. Mungkin dari dulu dari segi honor ya. Honor kan nggak begitu diperhatikan lah. Dari gaji berapa tuh tahun 97? Saya itu dulu seminggu gajinya 35.000 seminggu. Seminggu 35.000. 35.000 dikali 4 berarti ya. 4. Berarti 70 140. Iya. 140 140 terus tiap bulannya cuma 200. setiap dari bulan bioskop. terimanya 200.000 waktu di bioskop ya waktu Ya. itu ya. Cukup itu Kang Yayan. Ya, kalau Tahun 97 belum krisis moneter ya? belum Iya. masih kalau untuk bujangan lah masih bisa Iya. ditutup lah. Oh, iya. tutup. Saya waktu tahun 97 kuliah jatahnya juga 200.000 masalahnya. Artinya memang ya cukup nggak cukup segitu gitu Iya, kan ya. nggak cukup. Mungkin kalau untuk sendiri bujangan sih cukup. Tapi kalau udah untuk mulai keluarga ya nggak bakalan gitu. Iya tahun 97 tapi kan 97 inflasi juga belum segede Iya. sekarang kan. Terus ada hal-hal yang aneh nggak di sini? Dari segi apa nih? Makhluk-makhluknya nggak bener kali ya. Ya banyak kan mungkin. Iya, sering sih kalau kejadian-kejadian gitu kan, orang bilang wah ini PFN ini sebelum ini kan serem banget gitu. Ya untuk kejadian-kejadian itu sih banyak sih. Cuman kan nggak bisa saya ceritain satu persatu lah, pasti ada aja. Ya salah satunya apa gitu momennya yang nggak bisa lupa gitu. Nah, yang nggak bisa lupa itu, ini segi apa nih orang Yang horor nih. horor nih. Kalau yang horor itu saya pernah didatengin sama nona-nona Belanda ini ya. Waktu di bioskop pas saya lagi tidur di ruangan atas, tiba-tiba dia pas di depan pintu tuh dia tiba-tiba datang gitu. Saya lihat dia pakai Baju Belanda. baju Belanda. Cuman kan dia dari kakinya itu nggak ini gitu, nggak kelihatan. Cuman dia kaki ke atas tuh baru. Tapi kalau sekarang udah bangunannya udah berubah masalahnya. Ya mungkin ya dari segi bangunan berubah, tapi kan tetap aja kan kita berdampingan gitu sama mereka. Iya sih, maksudnya sekarang udah nggak segitu horor-horornya kan. Kalau sekarang tahun 2023 nggak ada kan Kang? Nggak ada lah, mungkin setannya juga udah tahun 2023 Udah pensiun. udah gak serem kayaknya itu setannya juga. udah reformasi kan itu setan. Yang paling membuat Kang Yayan betah dari tahun 97 sampai 2023 ini apa Kang Yayan? Ya mungkin kenangannya itulah PFN gitu ya, suka dukanya gimana. Kalau misalnya ya betah aja saya di PFN kebetulan. Pulang kampung tapi tetap kan? Tetap pulang kampung tetap kan ada jatahnya dulu. Pasti. Ada rumah juga di kampung berarti? Ada. Oh ada ya. Terus menjadi ibarat kata mengkoordinasikan kebersihan dan lain sebagainya di seluruh PFN ini. Berat kan Kang? Ini kan 2,5 hektar loh Kang. Tapi kan udah ada masing-masing kan kerjanya masing-masing. Kalau untuk saya kan biasanya bersihkan di daerah area depan, lobi itu saya yang bersihkan. Yang lainnya ada Pak Ma'ruf yang lainnya. Oh di gitu bagian-bagian lain. Bagian-bagian lain.
Ini Kang Yayanya tegang loh nih. Dia bingung. Bingung harus ngomong apa. Mau ngomong apa katanya. Saking tuanya di PFN. Nah, di era yang baru, peran produksi film negara sudah berubah juga. Sekarang sudah banyak kemajuan, mulai ada aktivitas, kegiatan, dan dirombak juga sistem dari PFN ini sendiri. Harapannya apa? Ya gimana caranya supaya PFN tetap maju lah, biar tetap bertahan kan, Iya. supaya lebih maju lagi lah. Kalau dulu berarti Kang Yayang pernah ngalami zaman X-Lab itu ada tempat pencucian film? Ngalamin dulu. Masih ngalamin ya? Ngalamin saya. Jadi itu sebenarnya tempat apa sih Itu Kang Yayang? di situ tempat mengopi film, dari negatif langsung dibikin kopi diperbanyak gitu. Oh. Jadi masternya kan biasanya kan katanya di Thailand ya, master. Nah diperbanyak di sini. Oh gitu. Iya. Jadi Bukan dari film asli langsung diwarnain di coloring katanya gitu bukan, berarti bukan. coloring dan master itu ada di Di Thailand. Thailand katanya, di Salonga di Thailand, di Hong Kong. Oh. Baru dibawa ke sini, baru diperbanyak di sini. Itu zamannya Zamannya Siloloid. Siloloid. Ya. Kalau sekarang kan udah nggak pakai teknologi Ya. Siloloid, semuanya file. File sekarang. Jadi ngalamin bagaimana proses kimia juga di situ ya. Kimia pencucian film-film gitu kan diperbanyak. Jadi kopi lah istilahnya di situ. Laboratorium. Nah, tahun 97 kegiatan apa tuh Kang Yayan yang masih Kang Yayan ingat waktu masih ada departemen penerangan ya waktu itu ya? Kegiatan ya banyak Syuting sih. unyil kayak gitu. Masih unyil masih. Terus apa ya? Banyak sih. Ya banyak itu apa? Studio ini kan ada 3, ada 4 Ada 7. ada 4. Maksudnya yang studio yang di lorong itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, masih aktif dulu kan kayak buat iklan kan banyak disewakan juga. Oh gitu. Dari luar. Dari pihak luar itu sewanya di sini. Di sini. Terus studio iklan. Kalau studio yang di luar itu yang di bawah-bawah itu yang ada kan 4 di lorong. Lalu ada yang di gedung 4 lantai sama X-Lab itu kan ada studio lagi itu. Iya, 1 2 3 itu. Iya 1 2 3 dulu. Itu jadi apa itu dulu? Itu dulu iya studio, cuman dia lebih kecil dia. Buat iklan lah, iklan produk-produk makanan kayak minuman gitu. Oke. Ada yang lebih besar kan dia lebih. Nah, film unyil itu serial unyil. Dibuatnya di bagian gedung paling mana? Biasanya kan ada gedung unyil tuh dari belakang tuh, yang paling panjang itu. Nah, itu studio unyil semua tuh. Oke. Di situ itu tuh dari ujung sampai ujung itu setnya film ini. Dioramanya, maksudnya ada bangunan-bangunan rumah-rumahan kayak gitu. Miniatur rumahan buat settingnya unyil gitu. Dan tiap hari ada syuting. Dulu kan tayangnya di TVRI ya. Dulu tayang di TVRI dan itu memang kayak kejar tayang gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau melihat PFN lama kan ada toren air juga. Nah, toren air itu sekarang udah nggak ada itu kan? Nggak ada, itu udah diturunkan bahaya. Lama-lama kan udah usang juga itu. Oh, kropos ya? Kropos, besinya udah nggak layak lah. Ikon, padahal itu adalah ikonik ya? Iya, ikon. Dan Studio 1 ini dulunya dipakai untuk tetap studio? Studio tetap. Bentuknya kayak gini? Iya, nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah? Iya. Dari AC dan lain sebagainya semuanya sama? Oke. Jadi proses syuting TV-TV besar juga ada di sini ya? Dari situ. Aduh, kalau ngomongin soal sejarah tertarik ya, nggak ada habisnya. Dan di sini Kang Yayan ada salah satu patung yang pernah saya lihat, ya kan? Patung itu dulunya ada di Huma ya, di ruang depan ya. Dan sekarang sudah dipindahkan sih sebenarnya, dipindahkan di bagian belakang. Itu siapa tuh Kang? Yang mana? Yang ibu-ibu. Oh itu Pak, itu katanya dulu kan ada satu direksi ya, dia dikasih hadiah sama orang itu ya Pak Hartan Batu itu. Dia seperti namanya kan Miss Rukiah. Katanya sih Miss Rukiah, jadi artis pertama Indonesia. Dan itu masih ada sampai sekarang masih ya? Ada itunya apa namanya, patungnya masih ada. Oke. Dan itu ada nilai magicnya gitu katanya. Kata orang sih iya begitu. Kata orang kayak gitu ya.
Karena beberapa orang yang melihat foto itu yang ada menemuin itu iya katanya. ada perbedaan, ada hawa-hawa yang luar biasa gitu yang nggak Iya. bisa didapat oleh orang lain katanya. Nah Kang Yayan, yang bikin senang betah kerja Kang Yayan dari tahun 97 sampai 2023 ini apa Kang Yayan? Di Gimana PWN? ya? Saya juga gimana sih bisa diungkapinnya kalau misalnya itu Iya kan diungkapin we atuh dah kumaha ini tuh. punya kesenangan sendiri kali ya. Bisa diomongin lah. Kesenangan sendiri itu karena apa gitu. Mungkin dia dari kalau Hidup di misalnya Jakarta hidup di gitu. Jakarta untuk nyari kerjaan lain tuh ya sulit juga sih. Oh gitu. Dengan Terus keterbatasan apalagi? keterbatasan apa kayak ijazah gitu kan saya mungkin karena dulu waktu langsung keluar SMP langsung kerja gitu langsung ke PP. Jadi ya untuk mencari kerja yang tempat lain agak sulit. Jadi ya mau nggak mau harus bertahan lah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. PP. Waktu jadi cleaning service Cleaning itu service. juga luar biasa sekali loh di Gelora 45 ngalamin ngebersihin beskop bersejarah Gelora 45. Ya. Iya kan? Artinya berarti setiap kali beskop itu selesai, Kang Yayan harus bersihin Iya, gitu. harus bersihin. Itu bentuknya udah kayak beskop-beskop zaman sekarang nggak sih Kang Yayan? Mungkin udah. Tempat duduknya kayak gitu. Oh iya, kalau dulu kalau di PPN termasuk bioskop udah lumayan ya daripada tempat-tempat lain dari segi kursinya, AC-nya, layarannya sama sampai ke proyektornya masih gitu. udah terbaru lah kalau di bioskop zaman itu. Di Gelora 45 Iya. itu. Dan itu punya PFN Punya dulu. PPN. Tapi masih di bawah departemen Penerangan Iya. waktu itu ya. Berarti sudah nggak ada tahun 2000. Tahun 2000. Oke, berarti udah hampir sekitar 30 tahunan Iya. lah ya. 30 tahunan ya. 2000 lah. Ya 20 97 kan? kan 97 masih ada, Masih ada. 98 masih ada, 99 masih ada kan. Berakhir tahun 2000 dan sekarang jadi restoran siap saji. Iya. Dua ayam gitu ya. Ayam kiri. Ayam kiri dan ayam kanan gitu ya. Dan sekarang jadi tempat tongkrongan yang enak dan bisa dinikmati oleh masyarakat di Jakarta Timur. Termasuk orang PPN juga. Yang bikin kesel Kang Yayan apa? Maksudnya Yang bikin biasa kesel Kang Yayan apa? kesel apa ya? Bingung. Bingung ngomongnya apa yang bikin kesel itu? Ya kumaha we dah kesel gitu ngabrudul gitu ibarat kata. Keselnya ya? Heeh. Saya nggak punya duit marah-marah. Itu juga semua orang kesel lah tuh Kang. Saya nggak punya duit, anaknya banyak jajan. Anak yang jajan, bayar sekolah Iya, gitu ya. betul. Istri Iya. pengen baju baru gitu kan. Bayar Aduh, cicilan. bayar cicilan. Itu yang bikin marah. Bikin marah ya. Tapi aduh ngobrol sama Kang Yayan ntar ngomongnya cuma ya itu ini itu ya bingung mau ngomong apa. Aduh, mau ngomong apa lagi nih Kang Yayan? Jadi aku juga Udahlah. bingung ya. Apa yang ngomongin? Ya sudah, kita nanti akan ngobrol lagi sama siapa lagi selain Kang Yayan. Masih banyak. Kita ngobrol-ngobrol. Makasih loh Kang Yayan. Sama-sama. Tadi udah cerita kerja dari tahun 97, tahun 2003 masih bertahan. Artinya lebih dari 30 tahun ya. Berarti Kang Yayan ada di PFN ngalamin 5 kali direksi. Dan luar biasa sekarang perkembangan PFN yang sekarang sudah mulai maju kembali. Dan mulai bangkit lagi, great again lagi. Great again. Betul. Ya gitu ya. Ya. Dan harapan Kang Yayan sendiri apa nih sebelum saya tutup nih? Ya, pokoknya PFN semakin maju, karyawan semakin solid, biar tercapai lah. Itu Capek aja. apa? Ya, maju kalau mundur-mundur. Kalau maju kan nggak mundur. Liur kan? Liwat. Nisa nih pasti nih gara-garanya nih. Nisa memang. Memang ya. Ya sudah, nanti Kang Yayan dicari sama orang-orang di depan. Jadi kita harus pamit undur diri nih Kang Yayan. Makasih ya Kang Yayan Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama. Sahabat PFN, terima kasih atas perhatiannya dan tolong diklik and subscribe channel YouTube kita biar kita isi konten-konten juga akan lebih menarik Terutama lagi. orang Garut. Terutama orang Garut. Karena ada Kang Yayan ini suka bikin ketawa juga sih karena ya kalau nggak ada Kang Yayan udahlah hancur lebur itu bagian depan pokoknya. Intinya seperti itu Kang Yayan. Thank you ya Kang Yayan ya. Sama-sama.
Sahabat TFN, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya mewakili tim yang terlibat mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk konten-konten di podcast di balik layar.